alamin, pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan diskusi bersama untuk mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran di periode Juli sampai dengan Desember. Lalu saja saya matur bahwa di sini akan saya sampaikan nanti tentang mekanisme untuk nantinya saya mengobservasi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan observasi kinerja guru. Kemudian poin-poin yang akan disampaikan yaitu yang pertama kita wajib tahu dulu visi SD Salakani 1. Sebelumnya kita sudah mengadakan rapat bersama warga sekolah yang lain, baik itu komite, tokoh masyarakat, perwakilan dari orang tua murid dan juga siswa, dan alhamdulillah sudah terbentuk rumusan visi SD Salakani 1 yaitu mewujudkan peserta didik yang ada di bawah ini. Namun ketika nanti kita memaparkan kepada siswa supaya untuk lebih mudah dipahami, lebih mudah dihafalkan, saya buat menjadi bentuk akronim yaitu berlian dengan ejaannya seperti demikian. Merupakan akronim dari berkarakter, berakhlak mulia, percaya diri, dan unggul. Sehingga mewujudkan peserta didik yang berlian dengan penjabarannya yaitu berkarakter, berakhlak mulia, percaya diri, dan unggul. Sehingga visi ini nantinya bisa untuk dihafalkan, dipahamkan oleh seluruh warga sekolah termasuk peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dari visi tersebut kita turunkan menjadi misi yaitu antara 1 sampai dengan 6 yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu berkenaan dengan observasi kinerja. Nomor 2, pengembangan potensi minat dan bakat peserta didik di bidang akademik, non akademik, dan keorganisasian melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sehingga penekanannya nanti karena ini observasi di dalam supervisi akademik, berarti saya ambil contoh di nomor 2. Tentunya terintegrasi dengan di nomor 3, mengintegrasikan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, berbasis IT, dan berdiferensiasi. IT ini tolong untuk bisa ditekankan sehingga nanti apa yang kita punya di sekolah, aset kita sudah punya Chromebook, bisa untuk dimanfaatkan anak-anak kita membelajar. Mungkin Chromebooknya dipakai kelas yang sudah pembelajaran, boleh guru menampilkan dengan slide-slide atau video pembelajaran yang menarik untuk menjadi, sehingga IT-nya anak terus digali. Kemudian aksi nyata dari perumusan visi dan misi di SD kita yaitu yang pertama pendampingan kepada murid baik dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan kita pendampingan yang baik, alhamdulillah kemarin ketika lomba FTBI kita sudah berhasil menekan kita itu ada. Kita nyata ada di sama-sama di Korwil Disdikbud Kecamatan Bandengan, beberapa siswa kita, anak kita berhasil meraih kejuaraan. Dan itu menjadi bukti bahwa kita melakukan pendampingan kepada murid dengan baik. Kemudian perbedaan dari intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yaitu yang pertama Bapak Ibu bisa baca, intrakurikuler itu merupakan tidak terpisahkan dengan adanya kurikulum, sehingga apa yang kita kerjakan sudah ada panduannya mulai dari prota, promes, kemudian diturunkan lagi menjadi RPP atau sekarang modul ajar. Semuanya itu sudah ada panduannya. Kemudian kokurikuler itu sudah berada di luar kurikulum, pembelajaran tambahan yang untuk memperkuat atau memperdalam, memperkaya kegiatan intrakurikuler. Seperti penambahan jam. Ketika anak misalnya di kelas rendah di fase A belum bisa lancar baca, tulis, hitungnya, bisa kita tambahkan dengan pembelajaran tambahan itu yang disebut kokurikuler. Kemudian untuk seperti kemarin anak ditambah jam belajarnya untuk lomba itu pun masuk ke kokurikuler. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, merupakan kegiatan pengembangan karakter yang dilakukan di luar jam belajar reguler. Pramuka. Kemudian kita ada literasi numerasi, itu juga mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Melalui pramuka anak-anak dididik untuk karakternya yang baik. Yang
kita berlaga di Jamboree Penggalang. Kemudian mereka alhamdulillah bisa menunjukkan kemampuannya terbukti di game juara 1 untuk putra game. Kemudian juga tanggung jawabnya walaupun masih di bawah Bapak Ibu guru pertindaan kita dapat juara. Selanjutnya ini sampai pada pokok pembahasan kegiatan intrakurikuler ataupun kegiatan observasi besok ketika yang akan kita laksanakan. Batasnya sampai bulan Desember. Tapi semoga tidak sampai Desember kita sudah selesai semua. Ini sudah mulai pertengahan September. Saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah menjadwalkan paling tidak di September akhir atau di bulan Oktober. Monggo nanti disesuaikan dengan materi-materi yang ada. Dan yang pertama, kegiatan observasi praktik kinerja guru di dalam atau di luar kelas. Tidak harus di dalam kelas. Misalnya Bapak Ibu merencanakan kegiatan anak di luar, pembelajaran di luar, silakan. Nanti pun saya akan mau observasi di luar, asalkan dengan ketentuan ataupun tahapan yang memang sudah dirancang untuk anak berada di luar kelas. Misalnya dengan mengamati lingkungan, ciri-ciri makhluk hidup. Masih ada di kelas berapa ya? Kelas 3, Pak Faisal tidak ada. Itu bisa diajak keluar. Kemudian fotosintesis misalnya, itu bisa diajak keluar. Atau mungkin penyerapan oleh tanaman menggunakan daun pacar itu kemudian bisa dikatakan di luar kelas. Yang kedua, jika Bapak Ibu sudah menentukan materi apa, kira-kira berada di bulan apa, hari keberapa, monggo nanti jadwal bisa disusun, ajukan lewat PMM. Nanti akan saya pantau lewat PMM. Oke. Jika itu sudah diajukan, nanti saya setujui. Kemudian mekanisme observasi yang pertama, Bapak Ibu ketika saya berada di dalam ruangan aku grogi, jangan grogi. Anggap saya tidak ada. Saya cukup duduk di belakang, Bapak Ibu pulang mengajar seperti apa adanya dan Bapak Ibu anggap saya tidak ada atau anggap saya sebagai murid tidak apa-apa. Dilakukan dengan menyesuaikan dengan rencana. Maksudnya modul ajarnya disiapkan. Buat kelengkapan pembelajarannya, alat peraganya disiapkan. Misalnya mau pakai slide, boleh, siapkannya disiapkan. Lembar asesmennya disiapkan juga, sehingga semua sudah terprogram. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Buat pembelajaran itu menyenangkan untuk anak-anak, sehingga mereka merasa sedang tidak belajar, padahal ada ilmu yang mereka dapatkan. Ingatkan keyakinan di setiap kelas. Di kelas 6 ini dicontohkan sudah dibuat kesepakatan kelas 6, sudah ditempel kemudian di kelas yang butuh untuk bisa dibuat ditempel sehingga anak-anak yang kira-kira kok ada pelanggaran bisa diingatkan dengan adanya keyakinan. Saya kira kelas kan dibuat bersama-sama kan? Iya, dari peserta didik kemudian guru dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Kemudian berpihak pada murid. Guru berpihak pada murid, tapi tidak selamanya guru manut murid. Kita masih tetap punya aturan-aturan rule yang harus kita pahamkan, harus kita pegang teguh. Guru sebagai fasilitator, anak yang bekerja, guru memfasilitasi. Mungkin itu nanti anak belajarnya aktif. Kalau guru misalnya berceramah, terus ada kegiatan anak atau hanya mengerjakan asesmen, itu kurang berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya, untuk mengatasi keragaman belajar murid, buat pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dengan kontennya, bisa dengan produknya, bisa dengan proyeknya. Ini lahan klorin bersama guru. Kenapa bisa sendiri? Pembelajaran berdiferensiasi ini keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut.
rumah sedang tidak siap, maksudnya ada yang harus mutung dulu untuk berangkat ke sekolah dan sebagainya. Permasalahan kita tidak tahu ya, anak berangkat dari rumah sudah siap atau belum. Nah itu. Yang kedua, minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar optimal? Inilah tugas kita. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajarnya juga, profil belajar anak. Ini gaya belajar anak masuk ke profil belajar. Kita punya siswa yang bermacam-macam. Ada sarjana yang pendiam, ada Farhan yang super aktif. Ini masuknya mereka ke profil belajarnya. Berdiferensiasi Bapak Ibu nanti bisa dituangkan dalam konten, misalnya materi pelajarannya bisa beragam, bisa lewat tulisan ataupun bacaan, bisa lewat video pembelajaran, atau bisa lewat praktek gerakan. Yang kedua, prosesnya juga guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam dengan kebutuhan belajar murid. Bagaimana murid memahami, memaknai apa yang dipelajari. Kemudian produknya, tagihan asesmen ini bisa berbeda. Tidak harus anak semua mengerjakan LKPD secara tertulis, semua tidak. Bisa mereka lewat cerita, bisa ada yang tertulis, mungkin bisa ada yang membuat barang atau produk. Misalnya membuat segi 4 persegi panjang, anak bisa menggambarkan, anak bisa membuat bangun dari sedotan yang dirangkai dengan lem tembak itu. Kemudian anak bisa menceritakan apa dengan persegi panjang. Itu sudah diferensiasi produk. Dan untuk lebih lanjutnya nanti bisa kita bahas di berbagai praktik baik selanjutnya. Kemudian kembali ke untuk observasi besok. Tadi sudah sampai pada aktivitas indikator, mengatasi keberagaman dengan berdiferensiasi, manfaatkan IT. Manfaatkan IT berarti Bapak Ibu maupun nanti IT yang ada di sekolah bisa untuk dimanfaatkan untuk saya aturkan tadi, anak dibagi kelompok. Kemudian misalnya Bapak Ibu untuk bisa asesmennya buatkan Google Form ataupun aplikasi yang lain sehingga anak bisa merasa asik belajar padahal mereka nyaman dengan kegiatan. Asesmen dikondisikan selama pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Bisa misalnya anak mengadakan observasi atau eksperimen. Kan kita melihatnya tanggung jawabnya anak bagaimana ketika proses itu kan. Jadi tidak melulu asesmen itu sesudah pembelajaran. Bisa ketika proses anak kita ambil nilai, kita amati karakternya, keterampilannya kalau zaman kurikulum 2013. Kemudian terakhir buat refleksi pembelajaran. Untuk yang kelas rendah bisa dengan emot senyum atau murung. Kalau yang kelas besar bisa dengan mereka menuliskan pendapatnya bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang mereka inginkan untuk pembelajaran ke depannya, sehingga guru bisa mengatakan berhasilkah saya mengajar hari ini dengan komunikasi terus kepada siswa. Kemudian nanti Bapak Ibu ketika akan observasi seperti yang sudah kita lakukan di semester yang lalu, ada lembar catatan percakapan pra-observasi. Sudah pernah mengisi dulu ya? Mungkin beberapa kemarin masih agak ragu dalam mengisinya. Akan saya jelaskan di sini. Yang pertama identitas. Jelas di identitas hari, tanggal, nama guru, mata pelajaran, kelas, waktu percakapannya. Kalau pra-observasi biasanya 5 atau 10 menit sudah cukup. Kemudian bagian-bagiannya atau komponennya
bagaimana anak akan bersikap mencari solusi terhadap permasalahan yang diajukan guru. Itu merupakan bentuk kompetensi sosial emosional. Kemudian yang selanjutnya, area pengembangan sudah, strategi yang dipersiapkan di kotak paling akhir. Strategi Bapak Ibu apa? Apakah menggunakan media pembelajarannya apa? Sebutkan. Atau membuat video pembelajaran dengan tema apa? Sebutkan, tuliskan di situ besok. Atau melakukan mindfulness dengan teknik stop. Ini kemarin yang di TK, ketika akreditasi TK, teknik stop mindfulness ini sudah disinggung. Ketika saya mendampingi Bunda Paul di sana, kemudian melihat instrumennya, pembelajarannya sudah memasukkan mindfulness itu, teknik stop. Kalau di TK saja sudah ibaratnya setengah ditutup, ya. Apalagi kalau kita jenjang lebih tinggi. Tentu teknik ini bisa dimasukkan juga. Kalau diganti dengan SPG, bagaimana? Boleh juga. Sehingga ketika di tengah-tengah pembelajaran, anak untuk merefreshnya, kita berikan SPG atau mindfulness. Kalau di mindfulness ini biasanya anak yang sudah pernah saya dan guru dapatkan, anak duduk senyaman mungkin, guru menghidupkan musik seperti refreshing itu, anak suruh merem. Berikan narasi sedang berada di sawahkah, kemudian udaranya bagaimana, lama-lama ngantuk, ya, karena mereka berada di tahap refresh kan, berada di tahap paling nyaman, sehingga banyak ketika mindfulness diharapkan memang istirahat sejenak saja, jangan lama-lama. Saat anak sudah nyaman, sudah fresh, kembali ke pelajaran. Tentu diharapkan konsentrasinya kembali semula. Kemudian ataupun strategi yang akan dipersiapkan diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Tapi ketika diskusi kelompok, Bapak Ibu guru harus juga melihat peran serta dari masing-masing anak. Kalau zaman saya sekolah dulu, jadi gandul. Gandul itu melu jeneng tok tapi tidak ikut kerja. Sehingga di tim dalam kelompok semua harus kerja. Kalau timnya lebih banyak anak itu pun tidak baik. Paling enggak 3 atau 4 anak saja sehingga mereka interaksinya bagus. Kalau sudah 5 lebih itu sudah tidak memfasilitasi setiap anak untuk bermain. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan tentang observasi besok? Masing-masing Bapak Ibu guru siap ya? Monggo wis Untuk mata pelajaran atau materi yang akan disampaikan boleh bebas. Boleh bebas sesuai dengan misalnya di bulan Oktober Ibu sampai dengan apa? Monggo dipilih materi yang sekiranya Ibu nyaman untuk menyampaikan, anak bisa senang belajar. Kan nanti pasti belum mengajukan jadwal, dan nanti bisa untuk dipilih mana yang lebih mudah, lebih nyaman untuk disampaikan. Sama-sama. Yang lain, Bapak Ibu? Boleh? Oke. Untuk jika nantinya di luar kelas, mohon untuk tetap Bapak Ibu pengampu pelajaran apa? Kalau misalnya olahraga di sini memang tidak ada saku ataupun ilmu yang mendalami olahraga, untuk tidak tetap di guru kelas, misalnya guru PAI bisa di musola dulu. Tidak harus di dalam. Lalu praktek wudhu, praktek sholat bisa di luar.